mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah, karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Renungan hari ini berjudul Bukan Duta Biasa, ditulis oleh Adam Holz. Sahabat ODB, persaingan di era internet semakin keras. Perusahaan-perusahaan menempuh cara-cara yang makin kreatif untuk menarik pelanggan. Contohnya saja merek mobil Subaru. Pemilik mobil Subaru terkenal setia dengan mereknya, sehingga perusahaan mengundang para penggemar berat Subaru yang disebut Subi untuk menjadi duta kendaraan tersebut. Dalam situs web Subaru disebutkan para duta Subaru adalah kelompok eksklusif yang terdiri dari individu-individu energik yang dengan sukarela membagikan hasrat dan antusiasme mereka untuk menyebarkan berita mengenai Subaru dan membantu membentuk masa depan merek kita. Perusahaan tersebut ingin agar kepemilikan Subaru menjadi bagian dari identitas seseorang, sesuatu yang sangat mereka gemari, sehingga mereka rela membagikannya kepada orang lain dengan gembira. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, Paulus menyebutkan adanya program duta yang berbeda. Dalam hal ini mengundang orang untuk percaya kepada Yesus. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Paulus kemudian menambahkan ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah.
Banyak produk menjanjikan dapat memenuhi kebutuhan terbesar kita, memberi kita perasaan bahagia, utuh, dan bermakna. Namun hanya satu kabar, yaitu kabar pendamaian yang dipercayakan kepada kita sebagai orang-orang percaya dalam Yesus, yang benar-benar merupakan kabar baik. Kitalah yang diberi hak istimewa untuk menyampaikan kabar itu ke dunia yang putus asa. Sahabat ODB, apa pendapat Anda mengenai gagasan bahwa kita adalah utusan-utusan Kristus? Lalu bagaimana Anda dapat menjalankan panggilan itu dalam hidup sehari-hari? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memanggilku untuk menjadi utusan-Mu. Amin.